Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara dan tadi kita sudah membahas di segmen 1 dan 2 bersama Bapak Usman Kansong terkait dengan hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan GovTech yang dinamakan dengan Ina Digital. Dan tadi Pak Usman Kansong juga telah menyebutkan bahwa GovTech ini adalah salah satu layanan publik yang tentunya lebih mudah nantinya untuk dijangkau oleh masyarakat dan mengintegrasikan dari berbagai aplikasi dan juga layanan publik dari setiap kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Kita akan lanjutkan dialog malam hari ini, Pak Dirjen. Kalau dari Kementerian Kominfo sendiri, seperti apa dukungannya terhadap GovTech kita ini, Pak Dirjen? Ya, sesuai dengan tugas Kominfo yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2023, ya kita ini bertugas menyediakan master plan dan mock-up portal layanan publik. Kita tinggal mempresentasikannya ya dalam satu kesempatan ya secara internal sudah dipresentasikan mock-up-nya dan ada sejumlah masukan. Kemudian Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan referensi soal sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi tenaga pendukung non TIK. Ya, jadi tentu kan ini butuh SDM juga ya. Ya kemudian kita juga menyiapkan standar dan prosedur mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBU prioritas. Jadi berdasarkan Perpres tadi ya Kominfo mendapat tugas ya untuk menyiapkan SPB prioritas tadi ya, ada beberapa tadi, ada pendidikan, ada sosial, ada kepolisian dan lain-lain. Baik, kalau kita lihat saat ini Pak Dirjen banyak sekali kasus pencurian data dan juga kebobolan data. Nah ini juga dialami oleh platform milik pemerintah di Indonesia. Nah untuk menjaga hal ini agar tidak terjadi pada GovTech Ina Digital, hal apa yang bisa dilakukan Pak Dirjen? Ya, pengintegrasian ini juga akan memudahkan pengamanan datanya. Ya, kalau kita terpisah-pisah, ya data disimpan di berbagai aplikasi, tentu akan lebih rumit dalam menjaganya. Tetapi dengan adanya integrasi, ya tadi kita punya Cloud atau Government Cloud, ini akan lebih mudah menjaganya begitu. Dan kita sudah punya regulasinya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan di sana dinyatakan bahwa yang pertama-tama yang berkewajiban melindungi data ya adalah pemangku data ataupun pengendali data istilahnya begitu. Jadi pemerintah tentu akan bekerja keras ya melindungi data dalam proyek ataupun program GovTech ini. Dan kita sudah punya satu lembaga yang bertugas dalam hal cyber security, yakni BSSN, termasuk juga Kominfo ikut juga tentu dalam perlindungan data. Kita akan kerjasama dan memang selalu kerjasama dengan BSSN ya, antara BSSN dengan Kominfo. Jadi mudah-mudahan dengan GovTech ini ya bukan hanya layanan publik yang lebih baik ya, tetapi juga perlindungan data publik menjadi lebih baik. Baik. Terakhir Pak Dirjen, ini perlu diperjelas lagi. Tadi kan Bapak sudah menyatakan bahwa dengan adanya GovTech ini kita bisa menghemat anggaran negara 6,2 triliun rupiah. Dan Pak Presiden juga menegaskan kepada setiap instansi pemerintahan, kementerian lembaga untuk tidak lagi mengeluarkan atau membuat aplikasi baru. Berarti dengan catatan kedepannya tidak akan ada lagi ya Pak aplikasi-aplikasi layanan publik dari setiap kementerian lembaga Pak Dirjen? Iya, mestinya tidak ada, ya tidak ada. Kecuali tadi untuk kepentingan interoperabilitas, ya. Jadi tentu kita tidak kita tidak menginginkan ada aplikasi baru, jadi menambah panjang itu tadi sudah disebutkan 27.000 ya, 27.000 nanti bertambah lagi, ya sementara proyek ini berarti kan ya tidak diterapkan dengan baik kalau kita kementerian lembaga masih membuat aplikasi-aplikasi baru ya. Karena itu ya kita tadi Presiden mengatakan ya tahan dirilah untuk membuat aplikasi baru. Ya mari kita koordinasikan, mungkin kita bisa mengintegrasikannya di GovTech itu tadi begitu.
Baik, Pak Dirjen bisa juga disampaikan pada masyarakat terkait dengan Indonesia telah meluncurkan GovTech INA Digital kali ini. Bisa Pak Dirjen sampaikan apa manfaatnya untuk masyarakat? Ini bisa sedikit saja di closing statement kita, Pak Dirjen. Iya, jadi GovTech ini akan memudahkan Hmm. ya pemerintah melayani publik, ya melayani masyarakat. Ya ini kira-kira one stop service lah, kira-kira Ya. begitu ya. Jadi satu aplikasi untuk semua layanan. Nah karena itu saya kira masyarakat bisa nanti pada saatnya menggunakan apa yang disediakan oleh pemerintah ini, yakni GovTech dengan sebaik-baiknya dan untuk keperluan mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Karena tugas pemerintah sekali lagi adalah melayani, mempermudah pelayanan bukan malah mempersulitnya. Baik, GovTech, pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan juga transparan. Terima kasih Pak Dirjen sudah memberikan informasi terkait dengan Indonesia kali ini telah meluncurkan GovTech yang bernama INA Digital. Semoga kita harapkan ini benar-benar bisa memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat Indonesia khususnya untuk memperoleh pelayanan publik. Pak Dirjen, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam, Mona. Baik pemirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Bapak Usman Kansong. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Bona Azarin pamit, selamat malam dan sampai jumpa.